Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Tidak lupa tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, sahabat YouTuber ataupun sahabat Ruang Batin. Semoga kita semua tetap diberi kelancaran rezeki, keselamatan, dimudahkan dari semua permasalahan ya, baik itu yang samar maupun yang nyata ya. Juga tidak lupa kita selalu dikondisikan dalam keadaan fit ya, bugar, sehat, tentunya semua atas izin dari Sang Maha Pencipta ya sobat ya. Oke, kali ini saya akan masuk ke tema, yaitu ke pembahasan 3 tanda bahwa kodam ataupun khodam pendamping ya, biasa disebut dengan khodam pendamping, itu bisa dikatakan aktif ya sobat ya. Yang pertama ya sobat ya, begini sobat ya, yang dimaksud khodam pendamping apakah aktif ataupun belum aktif, itu biasanya ada 3 tanda ya sobat ya, ada 3 tanda ya, ciri-cirinya ya. Satu, khodam pendamping bisa dikatakan aktif ya sobat ya, biasanya itu jika sang tuan ya, dalam hal ini sang tuan ataupun majikan itu yang memiliki sebuah khodam ya, istilahnya seseorang yang mempunyai ya, yang bisa dikatakan mempunyai khodam pendamping ataupun makhluk astral yang mendampingi kita ya, itu dikatakan aktif ya. Jika sang majikan itu biasanya itu terkena suatu masalah ya sobat ya, terkena suatu masalah yang benar-benar rumit ataupun sulit dipecahkan, biasanya itu dia akan mengkoneksikan ya ke kita untuk mencarikan suatu masalah ya, untuk membantu memecahkan suatu masalah dari sang majikan itu tadi ya sobat ya. Itu nomor 1 ya. Yang nomor 2 ya, biasanya kepekaan dalam diri kita, dalam hal ini ya, dalam tanda kutip sang tuan ya, bisa dikatakan yang memiliki khodam tadi ya, itu biasanya apa sobat? Yang nomor 2 ini biasanya kepekaan sang tuannya itu bisa bertambah ya. Jadi istilahnya menyibak ataupun menyikapi suatu misteri-misteri ya, yang ada ya, atau yang sudah bisa dikatakan sudah ditangkap sama sang majikan, itu cepat bereaksi bahwa bisa memecahkan ya, sang majikan tadi itu bisa memecahkan suatu misteri-misteri yang memang sulit dinalar oleh logika ya, yang sulit difikirkan secara rasional ya. Itu biasanya ya, kepekaan kita akan bangkit lebih tinggi, lebih tajam ya. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 biasanya ya, si khodam itu bisa kita perintah sobat ya. Poinnya itu ada di nomor 3. Biasanya sang khodam pendamping itu sudah bisa kita perintah sobat ya. Apapun yang kita mau, dalam tanda kutip sang tuannya mau, sang majikan mau, itu si khodam itu benar-benar mau melaksanakan tugas ataupun mau melaksanakan perintah atas yaitu tadi suruhan si tuannya, si majikannya, si pemilik khodam tersebut ya sobat ya. Seperti itu sobat ya. Itulah ciri-ciri 3 ya, 3 bahwa khodam yang mendampingi kita, ataupun kalau kita sudah merasakan memiliki khodam itu benar-benar sudah yang dikatakan aktif ya, atau bereaksi ya, sudah ada reaksi ya. Nah itu namanya khodam kita sudah bisa dikatakan khodam yang benar-benar aktif ya sobat ya. Nah, seperti itu sobat ya. Bisa juga dalam waktu-waktu tertentu ataupun bisa tengah malam, biasanya seperti itu ya, kita memanggil pun itu dia akan datang ya, dan akan menampakkan sebuah wujud ya, sebuah wujud
di mana kira-kira sosoknya seperti itulah ya yang dimaksud khodam. Jadi kapanpun ya, kapanpun sang tuan itu memanggil ya, ataupun sang majikan itu memanggil, dalam arti orang yang memiliki khodam tadi itu dia cepat datang ya, nggak akan lama, berapa bisa dikatakan berapa detik lah, hitungan detik aja dia akan bisa muncul ya, bisa tiba-tiba di sebelah kita ataupun di hadapan kita, seperti itu ya sobat ya. Itu yang namanya bahwa di dalam diri kita ya, di dalam diri kita itu dinyatakan khodam kita, khodam pendamping kita benar-benar sudah bisa dikatakan aktif ya, aktif total ya, terutama dia bisa dipanggil, bisa menampakkan wujud, dan bisa langsung disuruh. Nah, itu biasanya pasti ya, yang dinamakan khodam itu benar-benar aktif ya, di dalam diri kita ya, di dalam yang mendampingi kita ya, bisa dikatakan makhluk tersebut itu memang benar-benar aktif ya, full aktif ya. Nah, itu yang dinamakan khodam aktif. Karena apa sobat? Karena jika orang berkata masalah spiritual, hal-hal mistis ya, mengenai khodam ya, mengenai makhluk astral, makhluk tak kasat mata, itu seperti itu sobat. Memang ada dua ya sobat ya, ada dua ya, yang namanya khodam pendamping ataupun yang kita didampingi sebuah makhluk astral itu ada dua ya sobat ya. Yang pertama tadi ya disebut apakah sudah aktif dan apakah belum aktif ya sobat ya. Nah, kali ini saya membahas tentang tiga tanda bahwa khodam itu sudah aktif ya, seperti yang saya sebutkan barusan. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya, yang dimaksud khodam kita akan reaksi, akan aktif ya, dan siap membantu sang tuan ya, seperti itu kira-kira sobat ya. Mungkin bisa dimengerti ya sobat ya, tentang penyampaian saya barusan ya, yang dikatakan bahwa khodam kita benar-benar sudah aktif ya. Biasanya khodam yang aktif itu selalu begitu sobat ya, selalu memantau ya, memantau sang tuan ya, memantau sang tuan. Takutnya apa? Sang tuan itu mengalami kesulitan yang memang sulit dipecahkan ya, yang memang sulit untuk menemukan solusinya ya. Baru sang khodam itu tadi menyampaikan suatu pesan-pesannya ya, yang mudah ditangkap ya, karena kepekaan ya, yang mudah ditangkap ya, biasanya seperti itu. Dan salah satunya juga dari faktor energi ya sobat ya, dari faktor energi ya, khodam itu akan bisa aktif kalau energi kita itu selaras ya. Yang juga penting ya, kalau kita khodam kita itu ingin aktif ya, keaktifannya energi kita itu harus bisa diselaraskan sobat ya, harus bisa selaras sama sang makhluk astral ya. Karena apa? Tidak mungkin ya energi seseorang itu tidak selaras ya, kalau khodam itu ingin aktif ya, ingin aktif membantu sang tuan ya, dalam hal ini ya, membantu sang majikannya, itu tidak akan mungkin ya sobat ya, kalau energi kita tidak selaras sama si makhluk astral tadi ya. Seperti itu kira-kira ya sobat ya. Jadi dalam hal ini yaitu tadi ya, tiga tanda bahwa ciri-ciri khodam kita sudah dikatakan aktif seperti itu ya sobat ya. Oke ya sobat ya, mungkin itu dulu ya penjelasan singkat saya tentang tiga tanda ataupun tiga ciri bahwa khodam pendamping kita bisa dikatakan sudah aktif ya sobat ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan saya sambung dengan part 2 ya. Mengenai apa nanti silakan lihat saja ya sobat ya di konten saya ya. Oke, saya Dani Kasyaf mohon pamit. Semoga semua sahabat YouTuber, sahabat YouTube, sahabat Ruang Batin dimudahkan ya, sekali lagi dimudahkan segala urusannya ya sobat ya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran rezeki juga kesehatan ya, tentunya atas izin dari Sang Maha Pencipta ya sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.